Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di ibadah online anak Gereja Kristus Jawaban. Pastinya bersama David yang ganteng dan keren ini. Ayo teman-teman, kita bersiap untuk beribadah ya. Wah, Shalom adik-adik Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Tadi sudah lihat video ya, amazing banget ya. Ada beraneka ragam binatang ciptaan Tuhan. Iya Kak, betul itu. Tadi ada kura-kura, monyet, zebra, apalagi ya adik-adik? Itu Kak Indri yang badannya besar dan sering disebut raja hutan. Ada filmnya juga loh. Oh, Kak Indri tahu tuh Kak. Singa yang ada di film Lion King. Oh iya bener, singa. Itu yang badannya kuat dan besar ya Kak ya. Betul itu Kak, tapi ada satu pribadi yang lebih besar dan lebih kuat daripada singa loh. Siapa itu Kak Indri? Mau tahu? Pribadi itu kita bisa cari tahu jawabannya dalam pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Ayo ready adik-adik? Ayo nyanyi yang semangat ya. Musik. Let's go adik-adik, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan lebih semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Karibkah, sudah dapatkah jawabannya siapa yang terhebat, terkuat, dan terbesar? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bener banget Kak Indri.
Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mau menyanyikan lagu penyembahan, yaitu bersama keluargaku. Kita mau menyanyikan dengan penuh kerinduan bahwa seluruh keluarga kita akan melayani Tuhan dengan setia. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu bersama dengan kami. Sekarang waktunya kami untuk duduk manis dan menyiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberkati Kak Yulia yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang keluar dari mulut lidahnya hanya berasal daripada Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, dipatahkan, diusir. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati kami, pikiran kami dan juga rumah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, duduk yang manis. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita panggil Kak Yulia dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Kak Yulia. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Yulia. Kakak harap adik-adik kondisinya sehat selalu dan baik-baik saja. Hari ini Kak Yulia akan bercerita tentang tokoh Alkitab yang dimasukkan ke Gua Singa karena rajin berdoa dan memuji Tuhan. Siapakah dia adik-adik? Ya benar, Daniel.
Adik-adik sekolah minggu GKJ memang pinter-pinter. Cerita Alkitab hari ini kakak ambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Aduh, copot. Kakak sampai kaget, suara singanya loh. Adik-adik, takut ya. Wah, kelihatannya kondisi Daniel ini sangat mencekam ini, karena harus dimasukkan ke gua singa. Apakah Daniel bisa menghindari dari cengkraman dan cakaran singa-singa tersebut? Dan siapakah yang memasukkan Daniel ke dalam gua singa? Ayo, kakak ajak adik-adik untuk menyimak video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Apakah adik-adik sudah menyimak video tersebut dengan baik? Waktu itu Darius orang Media menerima pemerintahan atau menjadi raja pada usia 62 tahun. Lalu berkenanlah Raja Darius untuk mengangkat 3 pejabat tinggi kerajaannya. Dan salah satunya adalah Daniel. Karena kepintaran dan kecakapan Daniel dalam melakukan tugas-tugasnya dan melebihi dari pejabat-pejabat tinggi lainnya, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Hal tersebut membuat Raja Darius menjadi suka akan Daniel dan ingin mengangkat Daniel untuk menjadi pejabat tertinggi di kerajaannya. Hal tersebut membuat iri para pejabat tinggi lainnya, adik-adik. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi tidak satu pun didapatinya kesalahan Daniel. Karena Daniel adalah orang yang setia dan tidak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Daniel adalah orang yang taat berdoa kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu 1 hari 3 kali, adik-adik. Bukan berdoa untuk makan ya, adik-adik. Kalau kita makan kan 1 hari 3 kali. Jadi bukan Daniel berdoa 3 kali itu karena doa untuk makan. Bukan, adik-adik. Tetapi Daniel berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Itu ada waktu tersendiri, adik-adik. Dan para pejabat itu mempunyai kesempatan. Daniel bisa dimasukkan ke penjara atau ke dalam gua singa jika di dalam hal ibadahnya Daniel tidak bisa melanggarnya. Oleh sebab itu, para pejabat tinggi dari gubernur, bupati itu bersepakat, adik-adik. Mereka menghadap raja supaya raja itu membuat peraturan. Supaya setiap orang yang mengajukan permohonannya kepada Tuhan atau kepada ilah lain, tidak kepada raja, akan dimasukkan ke gua singa. Karena terus Raja Darius didesak-desak, akhirnya disetujuilah untuk peraturan yang baru itu. Setelah undang-undang itu dibuat, didengarlah oleh Daniel, sehingga Daniel pulang ke rumahnya. Daniel masuk ke kamarnya untuk berlutut, berdoa dan memuji Tuhan, seperti yang sudah Daniel lakukan. Tindakan Daniel ini diamat-amati oleh orang-orang yang iri kepadanya. Dan itu diambil oleh mereka sebagai alasan untuk memasukkan Daniel ke gua singa. Hal ini membuat Raja Darius sedih atas keputusan yang sudah diambilnya. Karena undang-undang yang sudah dibuat itu tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Daniel dipanggil dan dimasukkan ke dalam gua singa. Ada sedikit waktu yang Raja Darius manfaatkan untuk memberikan kata-kata membuat Daniel kuat, yaitu bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel dengan tekun, dengan setia, kiranya Dia yang menolong Daniel. Akhirnya Raja Darius pulang ke rumahnya. Dia berpuasa semalam-malaman. Dan Raja Darius tidak bisa tidur, adik-adik, karena memikirkan Daniel.
Pagi-pagi buta, Raja Darius mendatangi gua di mana Daniel dimasukkan di sana, adik-adik. Lalu dengan lirih Raja Darius berkata kepada Daniel, "Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah secara tekun itu dapat menolong engkau dari singa-singa tersebut?" Lalu adik-adik, dari gua singa itu terdengarlah suara Daniel. "Kekalah Raja, Allah yang saya sembah telah mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa sehingga saya tidak diterkam ataupun dicakar oleh singa tersebut." Raja Darius sangat bersukacita sambil bersorak-sorak kegirangan, adik-adik. Allah yang dia sembah telah menolong Daniel. Daniel berkata bahwa dia tidak berbuat salah sekalipun pada raja, bahkan kepada Allah, sehingga Allah menolongnya. Lalu raja melihat bahwa kondisi Daniel baik-baik saja. Sebaliknya, raja memanggil orang-orang yang telah memfitnah Daniel. Lalu ditangkap dan diserahkan untuk dimasukkan ke gua singa beserta istri dan anak-anaknya. Singa-singa itu menerkam mereka semuanya dan meremukkan tulang-tulang mereka. Ih, serem ya adik-adik. Maka Raja Darius menulis kepada semua orang di kerajaannya dan mengatakan bahwa semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Dia telah melakukan mukjizat-mukjizat yang besar sehingga menyelamatkan Daniel dari cengkraman, dari cakaran singa-singa. Dan dalam hal berdoa, Daniel tekun dan taat sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Adik-adik bisa belajar dari tokoh Alkitab ini bahwa adik-adik harus rajin berdoa. Bahkan mungkin adik-adik malu untuk berdoa. Adik-adik boleh belajar ya, doa bukan hanya untuk makan, bahkan mungkin doa hanya untuk belajar saja. Tetapi adik-adik harus punya waktu tersendiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seperti yang Daniel lakukan. Dan adik-adik juga jangan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-teman yang seakan-akan itu benar. Contohnya, jangan pernah membuli teman-teman. Dan percayalah, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Takut. Saat kita takut, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Yap, benar, berdoa. Iya Kak Indri, kita juga tidak boleh malas untuk berdoa, melakukan yang benar dan percaya kalau ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Amin. Sekarang saatnya kita ayat hafalan untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas minggu ini. Simak video berikut ini.
Mantap teman-teman, pasti bisa membuatnya. Ingat untuk share keseruan ibadahmu hari ini ke guru kelas masing-masing ya. Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah bersama kita melalui tayangan ibadah online hari ini, teman-teman bisa mengirimkan keseruan dan hasil karyamu juga melalui link WhatsApp yang ada di deskripsi box ya. Kami tunggu foto dan videonya ya. Ingat, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat yuk keseruan ibadah teman-teman minggu lalu. Check this out. Good job adik-adik, sudah memuji Tuhan dengan luar biasa dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Malaikat Tuhan selalu berjaga-jaga di sekeliling anak-anak yang rajin berdoa dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, adik-adik kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Yulia pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk perlindungan Tuhan, untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami boleh belajar Tuhan untuk Daniel yang taat dan tekun berdoa dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh belajar atas ketaatan Daniel itu Tuhan, sehingga kehidupan kami mempunyai waktu pribadi bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Jesus bless you. Bye-bye. Bye.